Halo, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Pak Heri. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi tentang gaya. Di pertemuan sebelumnya kita membahas konsep gaya. Maka di pertemuan kita kali ini kita akan membahas resultan gaya, kemudian gaya gesekan dan percepatan yang dialami benda ketika benda itu mendapatkan sejumlah gaya. Untuk memperlancar proses pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, maka Pak Heri akan menggunakan simulasi yang sudah disiapkan oleh petcolorado.edu. Oke, kita mulai aja. Yang pertama, di sini ada seseorang. Seseorang ini bisa memberikan gaya sebesar 50 Newton ya. Nah, terus kemudian ada orang lain lagi yang gayanya 50 Newton. Nah, gaya yang diberikan oleh orang pertama dan orang kedua yang arahnya sama akan memberikan resultan gaya sebesar 100 Newton. Jadi kesimpulannya, kalau gaya yang bekerja pada sebuah benda arahnya sama, tinggal kita jumlahkan saja. Terus bagaimana kalau gaya yang bekerja pada sebuah benda arahnya berlawanan? Nah, di sini Pak Heri tampilkan di sebelah kiri ada orang yang menarik beban ini dengan gaya sebesar 50 Newton. Kemudian dua orang yang ada di sebelah kanan memberikan gaya pada benda tersebut sebesar 100 Newton. Maka resultan gaya atau jumlah gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 50 Newton. Bagaimana kalau gaya yang bekerja pada benda tidak seimbang seperti ini? Maka benda akan bergerak. Benda akan bergerak ke tempat yang resultan gayanya lebih besar. Terus bagaimana kalau di sebelah kiri kita tambahkan orang yang mana gaya yang diberikan sama dengan 50 Newton juga, sehingga total yang di sebelah kiri 100 Newton, yang di sebelah kanan 100 Newton, sehingga resultan gaya yang bekerja pada benda ini sama dengan 0. Apakah benda akan bergerak? Coba kita klik. Ternyata benda tidak bergerak. Jadi dari sini Pak Heri mau menyimpulkan bahwa jika gaya bekerja pada sebuah benda dan arahnya sama, tinggal kita jumlahkan saja. Tapi kalau gaya yang bekerja pada benda arahnya berlawanan, tinggal kita cari selisihnya. Yang ke kanan totalnya berapa dikurangi yang ke kiri. Terus kalau resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0, maka benda yang awalnya diam, dia tetap diam. Tapi kalau awalnya bergerak, dia akan bergerak. Itu berhubungan dengan resultan gaya. Kemudian kita lanjutkan dengan materi berikutnya, masih berhubungan dengan gaya. Nah, di sini kita akan bahas tentang gaya gesek. Gaya gesek di pertemuan sebelumnya Pak Heri sudah jelaskan merupakan gaya yang bekerja pada dua benda yang saling bersentuhan. Nah, ketika dua benda itu saling bersentuhan dan ada gaya yang bekerja pada salah satu benda, taruhlah gaya itu kita berikan pada benda dengan cara mendorong atau menarik benda tersebut, maka pada kontak antara kedua benda ada gesekan. Nah, gesekan antara kedua benda itu akan menghasilkan gaya yang namanya gaya gesek. Coba kita tampilkan simulasinya. Nah, ini ada beban yang bermassa 50 kg. Kemudian kita dorong ya, kita dorong. Nah, ternyata benda belum bergerak. Karena gaya yang kita berikan sama dengan gaya gesek. Benda ini akan mulai bergerak ketika gaya gesek
statis maksimumnya, ketika gaya yang bekerja pada benda sudah mencapai gaya gesek statis maksimum, maka benda ini akan bergerak. Coba kita lihat, kita berikan gaya makin besar. Oke, benda belum juga bergerak. Nah, ketika gaya yang kita berikan sudah mencapai gaya gesek statis maksimum, maka benda mulai bergerak. Dan ketika benda sudah bergerak, maka gesekannya bernilai lebih kecil daripada gesekan sebelumnya. Itu mau menunjukkan bahwa besar gesekan statis lebih besar dibandingkan gaya gesek kinetis, ya. Gaya gesek statis merupakan gaya gesek yang bekerja pada benda ketika benda itu dalam keadaan diam. Sedangkan gaya gesek kinetis merupakan gaya gesek yang bekerja pada benda ketika benda sudah bergerak. Nah, pada benda ini sudah tidak ada gaya dorong lagi, tapi sebenarnya masih ada gaya gesek yang bekerja pada benda. Adanya gaya gesek menyebabkan kecepatan benda itu makin lama makin kecil dan akhirnya berhenti. Oke, kalau kita lihat tadi untuk massa 50 kg, kita harus memberikan gaya sebesar 120 Newton baru benda mulai bergerak. Nah, sekarang bagaimana kalau benda itu kita tambah menjadi massanya lebih dari 50. Di sini 50 massanya 100. Berapakah gaya minimal yang kita berikan supaya benda ini bisa bergerak? Nah, kalau tadi 120, sekarang sudah 210, 206, 220, benda juga masih belum bergerak. Oke. Dengan gaya minimal 252, dengan gaya minimal 252 Newton, baru benda itu mulai bergerak. Itu menunjukkan bahwa gaya gesek statis maksimumnya 252 Newton. Dari sini Pak Heri mau menyimpulkan bahwa yang pertama, semakin besar massa benda, maka gaya yang kita berikan untuk menggerakkan benda itu makin besar. Kenapa? Karena ketika massa benda itu makin besar, maka benda itu makin berat, sehingga gesekan yang terjadi antara benda dengan permukaan di mana benda itu ditempatkan itu menjadi makin besar. Itu tadi berhubungan dengan gaya gesek. Dan yang perlu Pak Heri sampaikan bahwa gaya gesek yang kita berikan pada benda, gaya gesek yang bekerja pada benda, itu arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Terus kita lanjutkan dengan percepatan. Oke, kita tampilkan jumlah gaya, nilai gaya, kecepatan, dan percepatan. Kemudian benda ini kita dorong, ya. Kita dorong terus. Nah, dengan gaya minimal 129 Newton, benda itu sudah mulai bergerak. Dan kecepatan gerak benda itu makin lama makin besar. Namun, karena gaya yang kita berikan tidak berubah, maka percepatan benda itu konstan. Coba Pak Heri tambahkan gaya yang kita berikan. Nah, kalau sekarang 131, percepatannya 0,74. Nah, Pak Heri tambahkan jadi 137, 140, maka percepatannya menjadi makin besar. Jadi, dari sini Pak Heri mau menyimpulkan bahwa semakin besar gaya yang kita berikan, maka percepatan benda makin besar juga. Dan ketika gaya yang bekerja pada benda arahnya berlawanan dengan arah gerak benda, maka percepatan bernilai negatif.
Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Sampai ketemu